Shalom, hari ini kita akan renungkan kitab Ibrani pasal 12, teksnya ayat 14 sampai 29, dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 14 sampai 17. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Paragraf yang kedua ayat 18 sampai 29. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah dengan hormat dan takut. Kesimpulannya, hidup suci dan kudus sendiri itu tidak cukup. Kita harus memelihara semua orang dengan berusaha hidup damai. Harus menjaga mereka supaya tidak ada orang seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Ketika mereka dapat kesempatan akan melihat Tuhan untuk memperbaiki kesalahannya. Sekarang kita ada di Bukit Sion, kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, bukan ada di padang gurun yang penuh ketakutan. Kita telah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Jadi kita harus mengucap syukur dan beribadah kepada Allah dengan hormat dan takut. Ajaran tentang Allah. Pertama, Allah akan menghakimi semua orang. Ia adalah api yang menghanguskan. Kedua, Yesus adalah pengantara perjanjian baru. Ia memercikkan darah untuk semua orang. Ketiga, Dia yang berfirman memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Inilah Yesus Kristus. Inilah janji itu Yesus Kristus yang akan datang kedua kali. Ajaran tentang manusianya. Pertama, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Janganlah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Kedua, jangan datang kepada Gunung Sinai yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala kepada kegelapannya dan angin badainya yang Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Tetapi datanglah ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi dengan darah Yesus. Ketiga, janganlah menolak Dia yang berfirman. Karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Kemudian aplikasi hari ini. Pertama, jangan maju ke perjanjian lama dengan mementingkan melakukan hukum Taurat. Melainkan datang kepada perjanjian baru dengan percaya dan mengandalkan darah Yesus. Jangan melakukan sepertinya hukum Taurat. Kedua, berusaha supaya damai dengan semua orang dan menjadi kudus dengan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dan melakukan yang baik. PR praktik hari ini menjadi teladan sebagai orang kudus dalam berdamai dengan semua orang dan membimbing sesama dan jemaat ke Bukit Sion, Yerusalem surgawi dengan melihatkan pengorbanan diri sendiri. Kita harus menjadi teladan bagi mereka juga, supaya mereka juga menguatkan hati, supaya juga mereka hidup dalam damai dan berjaga kekudusan sendirinya dan menghargainya nama anak Allah. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.